Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu anggaran neraca perusahaan bisnis dan non-bisnis dari PT KB dan PT Baznas. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afif Nashwa Ramadan dengan NIM terakhir 1329. Selanjutnya ada Nisha Akila Hana Santoso dengan NIM terakhir 1332. Lalu ada Agam Fajar Pratama dengan NIM terakhir 1344 dan terakhir ada saya sendiri, Neni Andriani dengan NIM 1322. Pemaparan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Afif Nashwa Ramadan. Kepada Afif, saya persilahkan. Anggaran neraca. Anggaran neraca adalah anggaran yang merinci taksiran keadaan aktiva atau aset dan pasifa atau kewajiban, serta kekayaan bersih dalam suatu kurun masa yang akan datang. Dalam manajemen keuangan, anggaran neraca digunakan untuk memelihara struktur keuangan yang seimbang di antara aktiva dan pasifa, dan di antara modal sendiri dan modal pinjaman. Demi kredibilitas dan kelangsungan modal hidup lembaga, contohnya perusahaan bisnis dan non-bisnis, dalam jangka yang panjang. Lanjut. Perusahaan bisnis dan non-bisnis. Perusahaan bisnis adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan melalui kegiatan komersial seperti penjualan barang atau jasa. Tujuan utama perusahaan bisnis adalah memenuhi kebutuhan pasar dan menghasilkan pendapatan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Contohnya PT Kalbe Farma. Ada perusahaan non-bisnis. Perusahaan non-bisnis adalah organisasi yang dibentuk tanpa tujuan utama untuk mencari keuntungan finansial atau profit. Fokus perusahaan non-bisnis lebih pada penyediaan layanan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, atau tujuan amal untuk memberikan manfaat kepada masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Contohnya yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan. Terima kasih kepada Afif Nashwa Ramadan. Pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Agam Fajar Pratama. Pada Agam, persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk anggaran neraca PT Kalbe Farma di sini tahun 2023 mempunyai aset, dan aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk liabilitas, ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Lalu PT Kalbe Farma pun mempunyai ekuitas, dan berdasarkan anggaran neraca atau laporan posisi keuangan PT Kalbe Farma per tanggal 30 September 2023, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. Yang pertama, total aset perusahaan mencapai 27.181.763.267.078 dengan aset lancar sebesar 16.316.381.204,79 dan aset tidak lancar sebesar 10.862.062,10.382.062.281. Total kewajiban perusahaan tercatat sebesar 4.827.354.414 dengan kewajiban lancar sebesar 4.178.640.600.1.764 dan kewajiban tidak lancar sebesar 629.386.752.650. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar 22.373.735.912.664. Dengan demikian, PT Kalbe Farma memiliki posisi keuangan yang kuat dengan aset yang cukup besar, kewajiban yang terkelola dengan baik, dan ekuitas yang signifikan. Untuk ini di sini ada anggaran neraca Badan Amil Zakat Nasional, ya, bisa disebut dengan Basnas, Kota Tangerang Selatan 2022. Yaitu mempunyai aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas, dan saldo dana. Berdasarkan anggaran neraca atau laporan posisi keuangan Badan Amil Zakat Nasional
Kota Tangerang Selatan 2022 per tanggal 31 Desember 2022 terdapat beberapa poin penting yang disimpulkan. Yang pertama, total aset lancar mencapai 3 miliar 4.841.796 dengan aset lancar sebesar 2 miliar 827.110.629 dan aset tidak lancar sebesar 177.731.167. Total kewajiban atau utang perusahaan tercatat sebesar 128.848.264 dengan kewajiban jangka pendek sebesar 128.848.264 dan kewajiban jangka panjang sebesar total aset neto 2.875.993.532 dan total liabilitas dan aset neto 3.441.796. Terima kasih pada Agam. Selanjutnya ada perbedaan anggaran neraca bisnis dan non-bisnis yang akan dibacakan oleh Nesya Hakilah. Nesya, dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya ada perbedaan anggaran neraca bisnis dan non-bisnis. Untuk keterangan yang pertama itu ada tujuan. Untuk perusahaan bisnis, memproyeksi kondisi keuangan perusahaan di masa mendatang. Nah, untuk perusahaan non-bisnis, memproyeksi kebutuhan dana organisasi untuk menjalankan kegiatannya. Selanjutnya ada bentuk. Untuk perusahaan bisnis, perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Untuk perusahaan non-bisnis, sebagai badan amal atau yayasan non-profit. Selanjutnya ada penyusunan. Untuk perusahaan bisnis, disusun dalam bentuk T yang terdiri dari dua sisi, yaitu sisi aset dan sisi kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk perusahaan non-bisnis, neraca Basnas disusun dalam bentuk laporan, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, dan saldo dana. Saldo dana sendiri terdiri atas dana zakat, dana infak, dana APBD, LPD DSKL, dan dana amil. Selanjutnya ada isi. Untuk perusahaan bisnis, ada aset, yaitu aset lancar, aset tidak lancar, ada kewajiban, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar, dan ekuitas. Untuk perusahaan non-bisnis, terdiri dari aset, kewajiban yang dibagi menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, serta ekuitas. Nah, selanjutnya juga ada keterangan dari manfaat untuk perusahaan bisnis mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis serta memberikan nilai kepada pemegang saham. Untuk perusahaan non-bisnis memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan memenuhi tanggung jawab sosial. Untuk ekuitas, perusahaan bisnis mencakup modal saham dan laba ditahan, mencerminkan klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah memenuhi kewajiban. Sedangkan untuk perusahaan non-bisnis mencakup dana zakat yang belum didistribusikan, serta sumbangan atau aset yang dimiliki oleh organisasi, mencerminkan dana yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan amal. Dan yang terakhir adalah sumber pendanaan. Untuk perusahaan bisnis, sumber pendanaan ini berasal dari penjualan produk dan layanan, dan investasi, penjualan saham atau obligasi di pasar modal. Sedangkan untuk perusahaan non-bisnis berasal dari sumbangan, zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat dan pemerintah atau lembaga internasional. Terima kasih kepada Nesya. Di sini selanjutnya ada persamaan anggaran neraca bisnis dan non-bisnis yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, persamaan anggaran neraca bisnis dan non-bisnis. Yang pertama, keduanya menyusun laporan posisi keuangan atau neraca untuk menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Kedua, neraca PT Kalbe dan Badan Amal Nasional sama-sama memiliki 3 elemen utama, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang ketiga, ada aset yang dipelaporkan umumnya sama, seperti kas, bank, piutang, persediaan, aset tetap, serta aset lainnya. Yang keempat ada liabilitas yang umumnya diakui juga sama, seperti utang usaha, utang pajak, dan pendapatan diterima di muka, dan provisi. Yang kelima ada total aset selalu sama dengan total liabilitas ditambah total ekuitas, baik pada perusahaan maupun organisasi nirlaba. Yang keenam ada menggunakan basis aktuarial
aktual bukan kas dalam pengakuan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu. Meskipun berbeda entitas, neraca PT KB Pharma dan Basnas Amal Indonesia dan Badan Amal Nasional memiliki persamaan dalam hal komponen utama dan prinsip pelaporan. Komponen utama neraca keduanya adalah aset lancar, aset tetap, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Pengakuan dan aset selalu sama dengan total liabilitas ditambah total ekuitas, baik di PT KB Pharma sebesar 27.181.267.078 rupiah maupun Badan Amal Nasional Kota Tangerang yaitu sebesar 3.400.896.796 rupiah. Perbedaan utama terletak pada tujuan, bentuk, penyusutan, isi, manfaat, ekuitas, serta sumber pendanaan. Secara keseluruhan, terdapat lebih banyak kesamaan dibanding perbedaan dalam hal komponen dan prinsip laporan neraca antara perusahaan dan organisasi nirlaba. Mungkin pemaparan dari kelompok kami sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.